Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan edisi malam hari ini, itu kita telah melewati beberapa hari dari bulan Syawal. Itu tidak terasa Ramadan pun telah berlalu daripada sisi kita. Saya mengajak kepada teman-teman sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT, juga menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT, dan dengan sekuat tenaga melakukan apa-apa yang sudah Allah perintahkan kepada kita semuanya. Teman-teman sekalian, berakhirnya Ramadan sebagaimana yang kami sampaikan pada video sebelumnya di keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal, bukan berarti berakhir daripada perjuangan kita. Perjuangan kita yang sesungguhnya adalah ketika Syawal itu telah datang kepada kita, atau disuguhkannya bulan Syawal kepada kita, menguji kembali kenikmatan kita ketika Ramadan berpuasa, qiyamul lail, dan membaca Al-Quran itu, yang pahalanya tidak bisa setara dengan nilai pahala di luar bulan Ramadan. Teman-teman sekalian, saya mengajak kepada pribadi saya terutama dan kepada teman sekalian yang menyaksikan tayangan video ini, bahwasanya Allah SWT menyediakan peluang-peluang pahala, bagaimana media untuk menjaga amalan kita yang dikerjakan di bulan Ramadan itu bisa dijaga atau terjaga selama bulan Syawal ini. Bulan Syawal masih terbentang, ada sekitar 3 pekan lebih yang ke depan. Mungkin di awal-awal Syawal kita masih mengutamakan untuk bersilaturahim kepada orang tua, kepada kerabat, dan kepada saudara-saudara yang terjauh, baik yang sedang ataupun yang terdekat jaraknya dengan tempat tinggal kita. Namun itu semua tidak menjadikan alasan menutupi keutamaan yang ada pada diri kita. Itu sesungguhnya kita mampu untuk bangun malam 1 jam sebelum subuh. Kita pun mampu di Ramadan bisa membaca Al-Quran 1 juz, bahkan lebih. Bahkan ada yang mampu menghatamkan Al-Quran 3 hari sekali. Bahkan ada yang bisa mampu menambah hafalannya dalam kurun waktu sebulan 30 juz 30 hari, bukan juz 30. Teman-teman sekalian, di bulan Syawal ini Allah menyediakan setidaknya ada beberapa media untuk menjaga semua amalan itu. Ada satu amalan yang ketika dilakukan oleh seorang hamba, maka amalan itu akan menjadi perisai dan pemicu amalan yang lain akan meningkat kebaikannya secara tidak disadari. Apa itu? Siam, saum, atau kita kenal dengan puasa dalam istilah bahasa Indonesia. Siam sesungguhnya menarik 2 kesimpulan, yaitu yang pertama, ketika saum Ramadan kita itu Allah terima, semua amalan puasa kita diterima oleh Allah SWT dengan penerimaan yang terbaik, maka kita akan diberikan kemudahan oleh Allah SWT mengerjakan puasa sunnah di bulan Syawal atau di bulan setelah Ramadan berakhir. Namun jika kita merasa berat mengerjakan puasa Syawal, maka pertanyaan, apakah amalan kita di bulan Ramadan itu, saum kita atau puasa kita, diterima oleh Allah SWT? Itu kembali kepada diri kita, hati kita yang bisa menjawabnya. Sholat demikian juga, sholat malam kita kerjakan dengan mudah, dengan enteng di bulan Ramadan, itu akan kita kerjakan dengan mudah di luar bulan Ramadan atau di bulan Syawal ini khususnya. Teman-teman sekalian, ibadah puasa yang pertama, jika puasa seorang itu benar, maka ketakwaannya pasti meningkat, mengumpulkan semua amalan. Ketika puasa, sholat sunat akan dikejar, rawatib itu akan dikejar, sholat duha akan dikejar, sholat malam tahajud akan dikejar untuk mengejar makan sahur sebelum datangnya waktu subuh. Tilawah Al-Quran, menghafal pun, mengulang murajaah hafalan akan lebih digiatkan lagi. Puasa mencegah orang dari perkata yang tidak bermanfaat, mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, khususnya yang tersimpan dalam potensi keburukan dalam diri manusia itu sendiri. Ketika dia lahir sudah dibawa keburukan itu, namun itu tidak bisa dibunuh ataupun dihilangkan, tapi bisa dikendalikan. Puasa yang pertama pasti bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah SWT. Kebaikannya pasti akan bertambah, ziyadatul khair. Namun puasa yang gagal hanya menahan haus dan lapar saja, ruba shaimin min siyamihi ila sju atau ila atos, hanya mendapatkan haus saja dari puasanya, itu tidak mendapatkan pahala. Maka puasa yang demikian ini tidak bisa merubah esensi daripada puasa itu sendiri. Saya pernah sampaikan di majelis ta'lim ibu-ibu yang offline di luar kota, bahwasanya orang yang tidak selaras antara perkataan, perbuatan, dan apa yang dia pikirkan itu, maka derajatnya lebih rendah daripada hewan. Kami mengambil contohnya kambing. Kambing pun jika diberikan diuji dalam waktu sehari, tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dicampurkan dengan kambing betina, kambing jantan tadi, di kandang dari pagi sampai sore, dia akan betah berpuasa. Namun fungsi puasa manusia jika tidak bisa merubah esensi daripada kerohaniannya, nilai ibadahnya pun tidak ada pertambahan, maka dipertanyakan puasanya bisa jadi tidak
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita bisa melihat indikasinya dalam diri kita masing-masing tanpa menjudge, tanpa memponis orang lain. Teman-teman sekalian, melanjutkan pembahasan di edisi video sebelumnya di keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan dengan ketakwaan, dengan ihtisab, ya perenungan atas dosa yang telah lampau, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah dilakukan selama dia berkehidupan dari mulai akil balik sampai dia usia menemui Ramadan di tahun ini. Itulah keutamaan di antara keutamaan di bulan Ramadan. Cuman Allah memberikan fasilitas di bulan Syawal, yaitu untuk melakukan setidaknya puasa 6 hari di bulan Syawal. Bagaimana cara pelaksanaannya? Kemarin sempat kami singgung, untuk ibu-ibu akan ada problem. Biasanya ibu-ibu atau kaum hawa yang belum menopause itu akan mengalami masa haid. Ya, masa haid itu maka tidak bisa berpuasa dan tidak bisa melakukan sholat dan ibadah amalan lainnya. Cuman setidaknya ketika Syawal muncul, ketika masa suci telah datang, telah tiba, kejar dahulu membayar qadha puasa itu. Misalnya utangnya sepekan, bayar dulu sepekan, dan diniatkan setelah dalam kondisi membayar qadha yang belum lunas itu diniatkan untuk mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Toh kalau nanti misalnya tidak terkerjakan karena halangan haid kembali ataupun sakit, setidaknya kita telah mendapatkan niat daripada amalan baik itu. Setiap niat satu akan dibalas menjadi 10 kebaikan. Dalilnya di surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat ke-160. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang membawa kebaikan di antara orang yang beriman itu, baik kecil, tua, muda dan besar, maka dia akan mendapatkan dari setiap kebaikan itu 10 balasan daripada apa yang dia lakukan itu. Jika dikerjakan dan terlaksana, maka akan dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Adanya di surah Al-Baqarah ayat ke-261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan pahalanya kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa batas. Teman-teman, khususnya untuk ibu-ibu sekalian atau kaum hawa yang ingin melakukan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka silakan mengqadha puasa Ramadan atau hutang puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan itu. Karena seseorang tidak dihukumi melakukan puasa Syawal sebelum dia menyelesaikan puasa Ramadan. Karena bunyi lapas hadisnya adalah siapa yang berpuasa di bulan Ramadan tsumma atba'u sittan, dan kemudian melanjutkan dengan 6 hari, mengiringi puasa 6 hari di bulan Syawal baik secara berturut-turut ataupun di jarak sehari puasa sehari tidak, atau 2 hari puasa sehari berbuka. Maka yang demikian itu akan seolah seperti kasyamid dahri, seperti berpuasa selama setahun penuh. Mari niatkan untuk ibu-ibu atau kaum hawa yang masih punya hutang Ramadan, segera lunasi bayar hutang Ramadannya dan niatkan untuk mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Walaupun nanti tidak terkerjakan karena kita terhalangi, khususnya ibu-ibu itu, mungkin tertabrak haid lagi ataupun masalah sakit dan lainnya, setidaknya qadhanya terbayar dan niat untuk mengerjakan puasa Syawal tadi sudah Allah catat pahalanya, insya Allah. Itu saja, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian, jika ada kebenaran berasal dari Rasulnya, jika ada kekeliruan itu berasal dari saya pribadi, kebodohan saya dan kekurangan saya, mohon dimaafkan. Minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.